Biasanya kalau pengen nikah itu suka cari tahu dulu bebet, bibit, bobotnya. Ya, terus untuk mencari tahu bebet, bibit, bobotnya itu kadang-kadang nggak cukup 3 bulan, apalagi 1 bulan. 3 bulan aja nggak cukup, udah 1 bulan. Dan selain untuk cari tahu gitu ya, dan kalau udah pun kita dapetin itu semua gitu ya, bebet bibit bobotnya informasi tersebut, kita harus banyak mempersiapkan saat mau nikah dan setelah nikahnya. Kita harus siapin tuh fisik kita harus siapin tuh mental kita, dan yang paling pasti adalah finansial. Ya, yeah. Dari sekian banyak, bayangkan, finansial yang suka menentuin tuh. Jadi enggak, kapan tuh nikahnya? Nggak punya uang nikahnya. Teman-teman, kalau kita mikirin itu semua, perintilan-perintilan itu yang tadi saya sampaikan di awal, nggak jadi tuh nikah cepetnya. Nggak jadi tuh nikah mudanya tuh. Pasti bakal jadi perawan tua atau bujang lapok. Iya, yeah, maaf ya, maksudnya karena ya tadi terus mikirin itu terus itu. Karena esensinya dalam nikah itu adalah ibadah. Esensinya nikah itu adalah sunnah Nabi. Jadi kalau kita udah paham bahwa nikah itu adalah sebuah sunnah Nabi, sebuah proses ibadah, setengah dari agama itu adalah nikah, maka akan segera itu nikah. Ya, segera. Pasti itu. Banyak yang belum nikah tuh gara-gara itu. Tapi sebenarnya teman-teman, jauh dari orang-orang yang berpikir seperti itu. Ada beberapa orang juga yang tidak terlalu tuh mikirin tentang harus persiapan dulu fisik, mental, dan spiritual yang kayak gitu. Spiritual, fisik, mental, dan finansial gitu. Kalau spiritual pasti ya, yang mumpuni gitu, yang punya uang dulu gitu, yang punya mobil dulu, rumah dulu gitu kan, seperti itu. Harus kuat dulu gitu kan ya, minum obat dulu untuk laki-laki gitu ya. Enggak gitu ya, harus pacaran dulu bertahun-tahun biar tahu gitu bagaimana bibit bebet bobotnya. Enggak tuh, enggak semua seperti itu. Ada orang-orang yang dalam 1 bulan nikah, 2 bulan nikah, 3 bulan nikah. Ya bahkan ada yang kurang dari 1 bulan pun nikah. Contoh, saya menikahnya kurang lebih 3 bulan. Dari awal mengutarakan bahwa saya senang dan saya ingin menghalalkan istri saya sekarang, sampai ke pelaminan itu gitu ya, nikah kami gitu ya, itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Jadi cepat itu. Apakah saya sudah punya rumah? Apakah saya sudah punya mobil, motor? Apakah saya sudah punya pekerjaan? Istri saya sudah punya pekerjaan? Enggak. Saya usia 25 tahun, istri saya berapa? 19 tahun. Belum punya pekerjaan. Saya masih khidmat di Darut Tauhid Training Center. Bukan bekerja ya, bisa khidmat itu ya. Magang. Magang itu bahasa kerennya kita ya, tapi saya tuh mulang tarima kalau kata Sunda, mulang tarima ke pesantren gitu ya. Saya bekerja di sana gitu ya. Tapi apakah digaji ataupun enggak itu mah tergantung merekanya, dan tidak sesuai dengan UMR juga sebenarnya gitu kan. Karena ya hanya kita mulang tarima gitu, bahwa ingin berbakti pada pesantren, makanya berkhidmat gitu ya ke di Darut Tauhid Training Center saat itu. Istri saya juga, nah itu saya sekolahkan, kuliahkan, baru awal-awal kuliah gitu. Jadi teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa siap menikah meskipun contohnya finansial nol gitu ya, tapi insya Allah fisik gitu ya, dan kekuatan diri kita pun gitu ya, mentalnya udah siap karena memang udah gembleng gitu kan ya.
Dan yang paling pasti adalah poinnya itu kita nggak terlalu lama-lama untuk dapetin informasi tentang semuanya itu. Kenapa coba? Karena yang pertama, punya ilmu nikah. Saya saat mengutarakan ingin nikah, saya sekolah nikah dulu, sekolah pranikah kurang lebih hampir 2 bulanan, kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulanan. Ingat banget, sekolah pranikah. Saya belajar dulu untuk menikah itu. Kalau sekarang mungkin ada, saya tapi nggak tahu di mana ya. Ada mungkin ya, sekarang tuh ada kalau nggak salah tuh. Terus yang kedua, saya sering-sering puasa. Karena pada saat udah mengutarakan dan ingin nikah, kita nggak tahu nih orang tua kita menyetujui kapan gitu kan. Sering-sering puasa agar enak pada waktunya nanti, tibanya tuh enak gitu ya. Karena menahan dari nafsu yang yang menggelora gitu, tertahan, dan nanti akan muncul muncak pada saat waktunya. Belajar dari puasa. Dan yang ketiga, apapun yang saya punya, begitu pikiran ataupun contohnya materi, saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena tadi saya bilang saya sedang hikmat. Ingat banget, hikmat, tenaga pikiran saya semuanya saya kerahkan kepada pesantren di sana, gitu ya. Agar apa? Ya memang sebelumnya sedang proses hikmat, dan saat itu saya mengutarakan untuk menikah gitu ya. Nah, dengan kita merelakan gitu kan sesuatu yang kita miliki gitu untuk diberikan kepada orang lain gitu ya, bersedekah gitu ya, tenaga kita, pikiran kita, semuanya, maka ada tuh daya magnet yang kuat dalam diri kita. Agar apa? Agar apa-apa yang kita inginkan tuh akan tertarik lagi gitu. Itu hukumnya, itu hukum daya tarik menarik teman-teman. Saat kita berikan A, maka kita akan dapetin A yang lebih besar lagi ya. A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 ya. Jadi setelah keseluruhan, kalau ingin nikah cepat, bukan saja sodakohnya diperkuat ya, bukan saja puasanya diperketat, tapi yang paling penting adalah pelajari ilmu menikah. Maka kamu akan siap meskipun sebelumnya kamu belum punya calonnya. Pelajari, maka akan siap kapanpun, dengan siapapun. Kamu pasti menikah cepat, tanpa babi bu. Oke teman-teman, itu salah satu contoh bagaimana saya menerapkan konsep alur dari 4 on. Agak lama, tapi memang ini untuk bagaimana meyakinkan audien alurnya itu bagaimana. 4 on itu singkatan teman, diambil dari suku kata terakhirnya 4 on, 4 on. Pertama itu on, yang pertama adalah opinion, pendapat orang lain tentang ataupun yang viral ataupun data-data gitu yang sedang akan kita utarakan maksudnya ataupun temanya. Saya tadi mengutarakan tentang menikah cepat gitu kan ya. Banyak orang yang ingin menikah tapi banyak babi ibunya gitu ya, biasanya dipersiapkan saja nggak menikah cepat gitu ya. Dan itu ada pikiran-pikiran seperti itu di orang-orang. Tapi kan pada kenyataannya saya tarik tuh, itu kan namanya opini orang lain. Kemudian saya tarik ke situation. On kedua adalah situation, situasinya. Sesungguhnya nikah itu bukan masalah hal itu saja, tapi yang harus pasti itu nikah itu adalah ibadah, setengah dari agama, dari sunnah Rasul, kan gitu. Itu yang harus dipastikan gitu kan. Dan ada kok orang-orang yang nggak perlu nunggu lama, nggak perlu kenal pacaran bertahun-tahun, bisa nikah cepat dan bisa bahagia, alhamdulillah.
nggak punya mobil, motor, rumah gitu ya, penghasilan banyak, pekerjaan banyak, bisa kok dengan nol gitu ya. Persiapan fisik, mental, dan khususnya finansial itu nol, bisa. Kalau fisik sama mental harus kuat. Kalau finansial nggak terlalu. Tapi banyak-banyak orang-orang yang di finansial kan. Tapi kenyataannya ada yang nggak pakai finansial yang banyak pun dapat. Jadi saya tarik ke kenyataannya, ke realitasnya, ke situasi yang sesungguhnya ada yang menikah dengan baik tanpa tadi opini-opini ya atau stereotip-stereotip di luar sana tentang harus persiapan A, B, C, D dan sebagainya. Itu situation. Jadi kalau bisa disebut contoh juga, contoh yang benar-benar ada real gitu ya situation itu. Yang dekat dengan kita atau kita sendiri atau memang ada sekitar kita yang paling dekat, itu situation. Kalau tadi yang pertama adalah opini ya, sesuatu informasi ataupun hal-hal yang viral di masyarakat yang sedang diperdengarkan, stereotip itu yang diawali harus kita kasih tahu itu dulu. Baru yang kedua adalah situation. Baru yang ketiga adalah option, pilihan-pilihan atau solusi dari masalah yang sedang kita hadapi atau memperkuat dari apa yang sedang kita inginkan. Karena kalau saya adalah situasinya adalah yang positif, jadi saya memperkuat situasi tersebut. Tapi kalau situasinya adalah negatif, maka harus caranya adalah solusi, gitu ya, bukan memperkuat tapi solusi, jalan keluar. Nah, kebetulan situasi yang saya hadapi adalah sesuatu yang positif, gitu kan. Nah, makanya apa untuk memperkuatnya? Saya bilang, satu, harus apa? Punya ilmunya dulu. Kedua, harus sering berpuasa. Yang ketiga, harus rajin sedekah. Nah, saya jelasin sedikit-sedikit tadi kenapa harus seperti itu. Nah, itu adalah option, pilihan-pilihan untuk dapetin nikah dengan cepat tanpa baby ibu. Dan yang yang terakhir, yang terakhir adalah action. Action itu adalah apa aksinya untuk dekat cepat itu apa gitu ya. Nah, bisa sesuatu kesimpulan dari yang tiga itu, bisa sesuatu yang baru yang benar-benar aksinya, atau memang dipilih salah satu dari tiga itu. Nah, kebetulan saya menekankan ilmunya itu tadi ya, ilmunya yang harus dipelajari, maka akan cepat semuanya, akan siap apapun itu, siap dengan siapapun itu. Nah gitu, makanya saya bilang ilmunya itu harus dipelajari. Nikah